Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi mengenai konsep dasar profesi kependidikan. Sebelum masuk ke materi, tentunya perlu dong kita memperkenalkan anggota kelompok. Jadi kelompok 1 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Eka Susilawati, Hairul Wahidah, dan Indah Rahmawati. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian profesi, yang kedua, ciri-ciri profesi, yang ketiga, profesi kependidikan, dan yang keempat, profesi keguruan. Kita akan bahas satu persatu pembahasan, karena kalau semuanya tidak bisa ya guys ya. Topik pembahasan pertama yaitu pengertian profesi. Profesi adalah suatu jabatan dan bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu dari para anggotanya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Kemudian tidak semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Profesi dan pekerjaan merupakan dua istilah kata dengan makna yang berbeda. Sebuah fakta yang mengejutkan karena sebagian orang sering salah kaprah dalam mengucap atau memakai kedua istilah tersebut. Perbedaan profesi dan pekerjaan terletak pada segi penguasaan dan disiplin etika dalam menerapkan keahlian, keterampilan, serta pendidikan yang sudah ditempuh. Profesi jauh lebih kompleks dan luas dari segi pengertian. Adapun contohnya seperti dokter, insinyur, programmer, hakim, pengacara, ataupun penasihat keuangan. Lalu apa sih ciri-ciri profesi? Nah, yang pertama, ada standar kerja yang baku dan jelas. Yang kedua, ada lembaga pendidikan khusus yang dimiliki. Yang ketiga, ada organisasi yang mewadahi. Yang keempat, etika dan kode etik profesi. Yang kelima, ada sistem imbalan. Dan yang keenam, ada pengakuan dari masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu profesi kependidikan. Kata kependidikan dalam KBBI digabungkan dengan kata tenaga sehingga menjadi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan diartikan sebagai anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan. Nah, dilihat dari pengertian profesi dan tenaga kependidikan, maka dapat disimpulkan bahwa profesi kependidikan adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang termasuk ke dalam profesi kependidikan yaitu guru, dosen, kepala sekolah, staf TU, pustakawan, dan istilah lain yang berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Ciri-ciri kependidikan. Menurut NIE, ciri-ciri profesi kependidikan yaitu yang pertama, jabatan yang melibatkan intelektual. Kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup. Yang keenam, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang kedelapan, jabatan yang mempunyai jabatan profesional. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu profesi keguruan. Menurut KBBI, profesi keguruan yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tentang pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Ciri-ciri profesi keguruan. Menurut Robert Wericke, ciri-ciri profesi keguruan adalah sebagai berikut. Yang pertama, para guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan. Yang kedua, para guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar. Yang ketiga, para guru dituntut untuk memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan ajar, metode anak didik, dan landasan kependidikan.
Yang keempat, para guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru. Yang kelima, para guru selalu diusahakan untuk selalu mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar, konvensi, serta terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan in-service. Yang keenam, para guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karir hidup, a life career. Yang ketujuh, para guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun lokal. Demikianlah video dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.